Melanjutkan plot sebelumnya, untuk memberi waktu Xiaoyan melepaskan gerakan supernya, dokter peri kecil melepaskan tubuh racunnya dan membentuk dua naga racun ilusi untuk menyerang hantu iblis, tapi berakhir gagal dan sangkar racun juga dihancurkan. Tapi dengan segenap kekuatannya, dia masih saling beradu kekuatan dengan hantu iblis. Sementara itu, Xiaoyan telah menggabungkan tiga api surgawi: api hati yang jatuh, api surgawi hijau, dan api surgawi tulang dingin. Hal ini menyebabkan gelombang fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Hantu iblis yang merasakannya sangat khawatir dan segera melesat ke arah Xiaoyan untuk membunuhnya. Tapi dokter peri kecil mencegahnya dengan melancarkan berbagai serangan. Hal ini membuat hantu iblis sangat marah dan melukai dokter peri kecil hingga memuntahkan darah. Setelah itu dia menawarkan dokter peri kecil untuk menyerah. Namun dokter peri kecil menolaknya dan dia segera melesat dan bentrokan terjadi lagi. Dengan sekuat tenaga menghalangi hantu iblis untuk mengulur waktu, tapi masih berujung pada kekalahan. Pada saat ini, hantu iblis langsung menggunakan pemecah es untuk menyerang dokter peri kecil satu persatu. Pada akhirnya, dokter peri kecil terluka parah dan situasinya tidak baik, menyebabkan Xiaoyan juga sangat khawatir. Tapi dia harus fokus membentuk teratai api. Dikarenakan dia tidak yakin dengan Dozong bintang 7, jadi Xiaoyan mengeluarkan api transformasi kehidupan dan mulai memadukannya hingga terciptalah teratai api kemarahan Buddha pemusnah. Pada saat yang sama, hantu iblis melesatkan puluhan pemecah es untuk membunuh dokter peri kecil. Di saat hidupnya di ujung tanduk, Xiaoyan bagaikan kilat muncul di depannya dan menghancurkan serangan tersebut berkat pancaran energi mengerikan teratai api kemarahan Buddha pemusnah. Di tempat lain, Suqian dan Han Feng saling beradu kekuatan. Bentrokan demi bentrokan berlangsung sengit. Tapi karena perbedaan kekuatan, akhirnya Suqian mengalami kerugian dan Han Feng memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membunuhnya. Tapi di saat Han Feng akan membunuh Suqian, dia dan semua orang sangat terkejut merasakan kekuatan penghancur yang mengerikan itu dari Xiaoyan. Suqian dan Han Feng bisa merasakan bahwa teratai api yang diperlihatkan ini sangat kuat luar biasa. Saat ini Xiaoyan sebagai penciptanya merasakan kengeriannya dan kesulitan mengendalikannya. Hantu iblis sangat ketakutan melihat teratai api ini dan berkata kepada semua orang kalau dirinya akan pergi dulu. Xiaoyan berkata, "Sudah terlambat karena kau telah datang, kau tidak perlu lagi pergi." Dia melepaskan teratai api kemarahan Buddha pemusnah. Setelah mengeluarkan jurus barunya, Xiaoyan sangat kelelahan dan batuk darah. Dia mengeluarkan pil pemulihan. Sementara hantu iblis sangat ketakutan melihat serangan ini. Dia segera mengeluarkan jurus darah dingin musim dingin, menyebabkan awan dingin membungkus tubuh hantu iblis dan menghentikan pergerakan teratai api kemarahan Buddha hingga beku. Tapi tidak berselang lama itu hancur, menyebabkan ahli lembah api iblis musnah. Dan di mana hantu iblis? Sekarang dia cukup terluka, namun dengan sigap membelah ruang kehampaan untuk bersembunyi menghindari kematian. Saat ini teratai api kemarahan Buddha pemusnah berjalan melayang di udara dan siap menghancurkan seluruh Akademi Jianan. Suqian segera memerintahkan semua siswa untuk melarikan diri. Semua orang berlari dalam ketakutan menyelamatkan dirinya.
Sioyan yang melihat momentum mengerikan ini bertaruh nyawa, segera bergegas terbang untuk menghentikannya. Zian yang melihatnya ingin menolong tapi dihentikan oleh dokter peri kecil. Saat ini Sioyan membentuk segel dengan seluruh kekuatannya. Dia berusaha menghentikan teratai api kemarahan Buddha pemusnah. Di saat kritis, dua penjaga Akademi Jianan di tingkat Dozong Bintang 9 muncul membantu Sioyan. Sioyan segera memerintahkan mereka untuk segera pergi karena teratai api akan meledak. Tapi Bailey dan Qianmu tidak memperdulikannya dan keduanya membentuk segel menggunakan jurus manipulasi kekuatan spesial dalam skala besar. Ini memunculkan retakan dimensi seperti black hole, dan sebuah tangan besar keluar mendorong teratai api kemarahan Buddha pemusnah ke dalam retakan dimensi dan ditutup. Akhirnya semua orang selamat. Setelah itu, Suqian berterima kasih kepada Bailey dan Qianmu. Tapi keduanya menegur Suqian karena tidak kompeten sebagai tetua akademi. Suqian segera memberitahu bahwa itu adalah perbuatan Sioyan. Bailey dan Qianmu mengalihkan pandangannya ke arah Sioyan dan memuji atas bakatnya, terutama 3 api surgawi di tubuhnya. Dan juga dokter peri kecil yang merupakan pemilik tubuh racun. Suqian memperkenalkan Bailey dan Qianmu adalah tetua terdahulu yang sudah pensiun. Sioyan segera memberi hormat pada mereka. Lalu Bailey dan Qianmu mengarahkan pandangannya ke langit kosong di mana hantu iblis bersembunyi. Qianmu melambaikan tangannya dan menghancurkannya. Akibatnya hantu iblis keluar. Kondisi tubuhnya saat ini cukup menyedihkan. Sioyan dan yang lainnya terkejut bahwa dia belum mati. Kemudian hantu iblis mengeluarkan teknik kabut darah spesial untuk berteleportasi, melarikan diri dari Bailey dan Qianmu. Tapi Bailey dengan kecepatan tinggi ikut menghilang, membuat Sioyan terkejut dan berpikir dia adalah seorang Dozun. Akhirnya Bailey membunuh hantu iblis dengan sangat mudah dan membawa tubuhnya ke hadapan Sioyan dan yang lainnya. Sementara untuk Han Feng langsung melarikan diri saat kemunculan Bailey dan Qianmu. Kemudian Sioyan memberitahu Bailey dan Qianmu tentang titik racun iblis di tubuhnya dan meminta bantuannya. Setelah melihat titik racun iblis, Bailey dan Qianmu bekerja sama membantu Sioyan mengeluarkan sedikit racun di tubuhnya. Sisanya perlu kekuatan elit Daozun. Selanjutnya Sioyan akan pergi ke ruangannya untuk menyembuhkan luka-lukanya dan berhasil mencapai tingkat Dohuang bintang 5.